Wow, benarkah Malaysia ini menjadi negara paling unggul di kawasan regional Asia Tenggara atau Southeast Asia? Kok bisa gitu kan ya? Ya, kita tahu bahwa Malaysia ini di tahun 2024 ini menjadi negara paling banyak memiliki gedung pencakar langit dengan ketinggian di atas 150 sampai 300 bahkan 600 meter gitu kan ya tingginya gitu kan di negara tersebut gitu. Ada banyak banget, jadi Malaysia ini nomor satu gitu kan ya. Nah, kenapa ukurannya adalah sebuah gedung gitu kan, gedung tinggi dan lain sebagainya? Karena ya kan kalau melihat kemajuan sebuah ekonomi negara ya dilihat juga dari pembangunan yang ada di negara tersebut. Kalau pembangunan yang mandek, nggak ada pembangunan sama sekali, ya mungkin ekonominya sedang terpuruk seperti itu ya. Tapi ini bukan menjadi indikator utama, tapi emang mungkin salah satunya seperti itu. Dengan maraknya banyaknya pembangunan itu menunjukkan bahwa ekonomi di negara tersebut ini jalan. Terus kenapa kok kita juga menyoroti dari sisi gedung gitu kan? Kalau Malaysia ini visioner banget rupanya terhadap negaranya ke depan gitu kan ya. Bahkan udah mempersiapkannya dari tahun kapan misalnya seperti itu. Ya salah satu contohnya kalau kita mau ngomongin ini berdasarkan based on obrolan, based on cerita, based on diskusi bersama teman gue di Malaysia. Seperti apa kita coba simak bersama-sama, kita akan ulas. Jangan lupa subscribe channel terlebih dahulu, jangan lupa subscribe. Nah, meskipun Malaysia ini merdekanya lebih telat dibandingkan Indonesia, namun rupanya visi Malaysia ke depan ini, pemikiran Malaysia ini, pemerintahan Malaysia ke depan ini nggak main-main ya, positive people. Karena tadi misalnya kita udah ngomongin dari segi pembangunan gedung, misalnya kalian atau teman-teman kan pasti tahu dengan menara kembar Petronas gitu kan ya. Jadi teman gue cerita kenapa Malaysia ini memilih membangun langsung waktu itu kan. Menara kembar Petronas itu dibangun tahun berapa ya? Gue lupa. Pokoknya tahun 90-an itu Malaysia ini sudah bisa membangun gedung-gedung tinggi. Nah, misalnya. Tapi kenapa mereka langsung berpikir kita bangun menara kembar gitu kayak? Ya itu karena mereka punya visi adalah mungkin kalau kita membangun gedung tertinggi di dunia gitu, seiring berjalannya waktu pasti akan tergeser, akan digantikan oleh gedung-gedung tinggi lainnya gitu kan ya. Tapi mereka langsung berpikir, wah kita harus langsung bangun menara kembar gitu ya. Jadi sampai sekarang menara kembar Petronas ini dulu itu menjadi gedung tertinggi di dunia berapa tahun gitu ya, sekitar 6 tahunan Petronas, lalu akhirnya kan digeser. Tapi sampai saat ini belum ada gedung kembar di dunia manapun, di kota manapun di dunia ini yang mengalahkan tinggi gedung kembar menara Petronas yang menjadi ikon wisata Malaysia itu. Jadi kayak ya itu sampai sekarang ini belum ada yang menyaingi menara kembar tersebut gitu loh. Mungkin ada beberapa menara kembar, mungkin menara tertinggi ini udah berganti, dulunya siapa yang punya sekarang dipegang oleh Dubai ya misalnya kayak gitu. Tapi dulu kan misalnya bukan Dubai misalnya kayak gitu. Itu kan berganti pemegang rekor gedung-gedung tertinggi di dunia. Tapi yang menara kembar sampai sekarang ini masih dipegang oleh Malaysia. Ini membuktikan bahwa Malaysia, wah gue nih harus menjadi the one and only gitu ya, kayak satu-satunya. Emang sekarang masih menjadi satu-satunya. Terus yang kedua adalah soal Merdeka Tower gitu kan ya. Kalau kita melihat Merdeka Tower ini gedung baru di Malaysia ini yang baru banget selesai belum lama ini gitu kan ya. Nah, ini menjadi gedung tertinggi kedua di dunia setelah Burj Khalifa yang langsung menggeser Shanghai Tower di China ya, di Tiongkok gitu kan. Ini menunjukkan bahwa wah Malaysia ini nggak mau kalah saing juga, dia bangun gedung langsung tertinggi kedua, langsung menggeser gitu ya, langsung menggeser gedung-gedung dunia lainnya. Ya itu tadi, kalau kita cuma ngebangun gedung tinggi-tinggian ya akan bergeser terus, akan digantikan oleh negara-negara lain yang emang akan berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Tapi salah satu visi gue melihat Malaysia ini visioner banget, yaitu dengan membangun menara kembar Petronas itu. Jadi dia langsung, wah kita harus membangun menara kembar Petronas yang saat ini masih menjadi satu-satunya di dunia gitu. Itu sih menurut gue positive people. Dan pastinya
bukan hanya itu aja gitu, tapi kan kayak Malaysia udah menyiapkan kota Cyberjaya untuk startup dan lain sebagainya, ternyata udah dari tahun 1997, terus udah memisahkan pusat pemerintahan dengan ibu kota atau dengan pusat bisnisnya itu juga dari tahun 90-an. Jadi mereka ini udah emang menata diri lah dari lama gitu kan, udah menata diri untuk negaranya nih dari kapan gitu, dari kapan tahun, dan emang mereka emang nggak mikirnya untuk hari ini, tapi mikirnya untuk tahun ke depan, 10 tahun, misalnya beberapa tahun ke depan. Dan pastinya itu ada komitmen, terus ada undang-undang mungkin yang nggak dirubah-rubah gitu kan, yang pemerintahannya juga konsisten dan lain sebagainya. Itu tadi menurut gue sih hasil obrolan dengan temen gue yang ada di Malaysia. Kalau mungkin warga Malaysia boleh kasih insight-insight positif lainnya, tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah mau subscribe, dukung Wow Channel. Wassalamualaikum.